Yang keenam, otomatisasi atau jalankan secara otomatis. Ketika kita telah mengevaluasi to-do list dan goals, kita mungkin menemukan beberapa aktivitas yang kelihatannya nggak terlalu berpengaruh terhadap tujuan besar kita. Misalnya, nonton video YouTube. Mungkin aktivitas ini nggak bikin tujuan kita langsung tercapai, tapi aktivitas ini bisa bikin kita rileks dan gembira. Hubungannya meningkatkan produktivitas kita. Atau contoh lainnya, aktivitas merapikan kamar. Mungkin aktivitas ini nggak bikin tujuan kita langsung tercapai, tapi aktivitas ini bisa bikin kita lebih rileks dan kamar yang rapi membuat kita lebih mudah cari barang yang kita butuhkan. Nah, dalam konteks prinsip 80/20 ini, lakukan otomatisasi untuk aktivitas-aktivitas kecil itu yang kita kira mungkin tidak langsung berdampak pada tujuan besar kita. Daripada kita meluangkan seharian waktu untuk beres-beres kamar misalnya, kita hanya perlu waktu 10 hingga 15 menit aja untuk melakukannya setiap hari. Percaya deh, akumulasi waktu yang kita dihabiskan untuk beres-beres kamar rutin setiap hari lebih sedikit daripada akumulasi waktu yang kita habiskan untuk sekaligus membereskan kamar kita secara mingguan. Yang ketujuh, temukan prime time atau tahu kapan waktu-waktu paling produktifmu. Menentukan mana prime time ini penting banget dalam manajemen waktu dan berkontribusi besar dalam prinsip Pareto. Contohnya, pagi hari untuk menulis esai dan belajar untuk ujian, dan sore hari untuk berolahraga atau aktivitas ringan yang gak terlalu bikin otak kita bekerja terlalu keras. Ini juga berlaku untuk si night owl atau yang merasa lebih produktif di malam hari. Intinya adalah kita harus observasi diri kita sendiri dan temukan saat-saat dimana kita ngerasa betul-betul bisa fokus, bersemangat, dan berenergi. Yang kedelapan, mengeliminasi distraksi. Selama ini kita dikelilingi banyak distraksi. Dalam beberapa menit saja, mungkin kita dibanjiri notifikasi di WhatsApp atau email. Apalagi di era serba digital dan internet seperti sekarang ini. Bahkan kalau lagi di rumah, mungkin kita terdistraksi dengan keluarga kita sendiri. Atau rasa lapar kita, haus, ngantuk, bahkan suara TV di ruang keluarga. Sebenarnya, distraksi itu memang nggak terhindarkan. Tapi, dengan mengimplementasikan prinsip Pareto, kita akan sadar kalau 80% dari distraksi yang kita rasakan berasal dari 20% sumber. Coba buat log atau catatan khusus mengenai distraksi yang kita rasakan setiap hari. Tulis setiap distraksi yang menghalaumu dari tujuan besarmu. Tulis sesering mungkin termasuk durasi dan jenis distraksinya. Lalu analisis mana distraksi yang paling mengganggumu. Kemungkinan besarnya kita akan menemukan hanya 2 atau 3 jenis distraksi atau 20% distraksi yang menyumbang 80% hilangnya waktu kita. Dengan membuang distraksi yang paling mengganggu, tentu saja kita bisa mendapatkan 80% waktu lebih untuk mengerjakan aktivitas yang paling penting. Biasanya nih, distraksi terbesar adalah notifikasi dari sosial media. Kalau itu emang kayak distraksi terbesar kita, matikan paket data atau koneksi internet, atau matikan ponsel kita sekalian. Kadang kalau betul-betul nggak mau diganggu, saya mematikan paket data atau koneksi internet atau mematikan ponsel sekalian. Di tempat kerja, kadang distraksi datang dari teman atau rekan kerja. Kalau saya ingin fokus untuk mengerjakan tugas, saya sering memakai headphone dan bekerja dengan mendengarkan musik-musik yang menenangkan atau ambient musik. Itu cukup ampuh untuk saya. Beberapa kebiasaan lain yang cukup membantu saya untuk menghemat waktu dan mengeliminasi distraksi, contohnya memblok satu waktu tertentu untuk mengerjakan secara spesifik satu jenis pekerjaan, misalnya merapikan inbox email dan membalasnya, bekerja di ruang yang sepi dan jauh dari keramaian, menyiapkan makanan ringan dan minuman di dekat meja kerja, menggunakan aplikasi timer dalam bekerja. Saya sendiri paling suka aplikasi Pomodoro Timer atau timer dengan teknik Pomodoro. Ini cukup membantu saya berfokus tanpa mengindahkan distraksi. Yang kesembilan, mendelegasikan pekerjaan. Gak perlu jadi bos untuk mendelegasikan pekerjaan. Jika kamu bekerja di kantoran, mungkin kamu akan menemukan beberapa pekerjaanmu yang beririsan dengan pekerjaan orang lain. Bukan berarti kita tidak bertanggung jawab atas pekerjaan lalu melimpahkan semuanya kepada rekan kerja atau bawahan. Mendelegasikan pekerjaan adalah berkompromi dengan orang lain atau pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan dengan alasan apapun. Entah karena kita tidak kompeten atau tidak punya waktu untuk melakukannya. Yang jelas, ketika mendelegasikan pekerjaan, kita harus sangat considerate alias mempertimbangkan kapasitas diri juga kapasitas rekan yang kita mintai tolong untuk membantu. Dalam konteks prinsip Pareto, kita harus bisa menentukan 20% aktivitas vital yang bisa kita kerjakan sendiri dan mendelegasikan sisanya. Kalau kita bekerja sebagai eksekutif atau yang merencanakan secara strategis proyek, jangan mengerjakan hal-hal remeh yang menghabiskan waktumu dari usaha strategis lainnya. Kita bisa mendelegasikan sebagian kerjaan yang tidak terlalu vital kepada junior atau anak magang di kantor.
Kalau kita bekerja sendiri, kita bisa mendelegasikan pekerjaan ringan kepada anak atau kita meng-hire personal assistant untuk mencucikan baju, membersihkan rumah, membuatkan sarapan, dan hal lain-lain. Intinya adalah dalam prinsip Pareto, para manajer yang baik tidak mengerjakan semuanya sendiri. Mereka hanya mengerjakan pekerjaan yang vital dan mendelegasikan hal lainnya. Yang ke-10, penginderaan jarak jauh. Saya menggunakan istilah ini sebagai tanda bahwa dalam prinsip Pareto, untuk memaksimalkan waktu yang kita miliki, kita perlu sesekali berjarak dari aktivitas-aktivitas dan kewajiban kita. Kita perlu melihat dari jauh seperti apa diri kita sendiri dalam menunaikan kewajiban dan menjalankan aktivitas untuk mencapai tujuan kita. Melihat dari jauh secara holistik dan menyeluruh ke dalam diri kita, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan kebahagiaan kita. Dalam penginderaan jarak jauh ini, prinsip Pareto juga jadi salah satu cara yang cukup powerful dalam manajemen waktu. Kadang, kita perlu beristirahat sejenak untuk justru meningkatkan produktivitas kita. Terutama bagi kita yang selalu menuntut diri kita sendiri dan memaksa diri untuk terus-menerus produktif. Saya menyadari waktu istirahat sangat baik untuk membersihkan pikiran dan menciptakan fokus. Berjarak dari pekerjaan dengan beristirahat atau 20% kegiatan justru membuat saya lebih cekatan ketika nanti lanjut bekerja atau 80% hasil. Jadi tidak perlu merasa bersalah dan tidak produktif saat berleyeh-leyeh sebentar. Pokoknya nikmati aja waktu santaimu. Sejauh ini, apa saja 20% dari harimu yang menghasilkan 80% kebahagiaanmu? Apa saja 20% kegiatanmu yang lainnya yang menghasilkan 80% energi? Dan siapa saja 20% dari teman atau keluargamu yang membuatmu merasa 80% dicintai dan bersemangat? Mengaplikasikan prinsip Pareto di seluruh aspek kehidupan sangat penting. Jadi temukanlah 20% berbagai aspek atau aktivitas vital yang memiliki sumbangsih positif terhadap tidak hanya soal pekerjaan tapi juga berbagai aspek di hidupmu. Itu membantumu untuk lebih bergairah dan semangat dalam mencapai tujuan besarmu atau bahkan dalam menjalani hidup secara umum. Ingat, rasio 80/20 ini juga bisa berefek kebalikan. Jadi prinsip Pareto adalah 20% usaha menghasilkan 80% hasil itu adalah benar. Tapi 80% usaha juga bisa hanya menghasilkan 20% hasil, juga tidak kalah benarnya. Jika ada suatu aktivitas atau goals yang menghabiskan 80% waktu, energi dan resourcesmu dan hanya menghasilkan sedikit saja kemajuan dalam mencapai tujuan atau 20% hasil, segera evaluasi atau eliminasi aktivitas tidak berguna itu. Dalam bekerja, menghabiskan waktu dan energi untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak penting, nggak hanya bikin produktivitas turun, tapi juga bisa bikin kita burn out atau kehilangan rasa puas dalam bekerja. Cluenya adalah perhatikan betul aktivitas-aktivitas yang tidak kita sukai dan tidak memberikan hasil. Lalu segera enyahkan atau ganti cara kerja atau ganti saja aktivitasnya. Apapun situasimu, ingatlah kalau kita sebenarnya adalah makhluk yang terbatas oleh ruang dan waktu. Kita hanya memiliki menit dan jam dan hari-hari untuk melakukan tanggung jawab kita. Prinsip Pareto jika dipraktekkan dengan baik bisa sangat membantu kita memaksimalkan hari kita dan memiliki manajemen waktu yang lebih baik. Jadi, apa saja 20% aktivitas yang memberikan 80% hasil baikmu? Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Kalau ada kritik dan saran, please jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.